Luangkan waktu sejenak untuk menyimak kisah orang-orang soleh. Karena kata Imam Ghazali, orang-orang soleh hidup puluhan tahun, sementara kita bisa mengambil pelajaran dari mereka dengan hanya waktu sejenak, yakni dengan mendengarkan kisah-kisah mereka. Maka jangan lewatkan kisah berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kisah ini nanti kita tahu dan bisa mengukur apakah kita di dalam bercita-cita, berkeinginan, mempunyai hajat dan semacamnya, diri kita ini masih diberikan kemampuan atau bahkan umur sampai di hari di mana hajat kita terkabul, ataukah justru kita sudah kedahuluan malaikat Israel. Kisah ini mirip-mirip yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kala ini terjadi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Tertulis dalam kitab An-Nailul Hadits. Nabi Sulaiman alaihissalam kedatangan seorang tamu. Yang tamu itu dua keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Datang memohon doa bahwa 7 hari yang akan datang akan mengadakan pernikahan sekaligus sebagai undangan. Ya, Nabi Sulaiman pun turut berbahagia. Singkat cerita, begitu pulang 2 keluarga mempelai pria dan mempelai wanita, Nabi Sulaiman didatangi oleh malaikat yang kala itu memberikan kabar bahwa, wahai Nabiullah Sulaiman alaihissalam, tahukah engkau 2 orang yang tadi baru kesini? Ya, yang saya tahu mereka berdua akan mengadakan apa? Akad pernikahan. Loh. Tapi aku kabarkan kepadamu, wahai Nabi Sulaiman, aku kabarkan kepadamu, wahai Nabi Sulaiman, bahwa salah satu di antara mereka ini tidak akan sampai umurnya hingga 7 hari mendatang, alias salah satunya akan tangisan apa? Ya, pokoknya tangis yang terotok tenanan, karena akad pernikahan tidak akan jadi. Kenapa? Sebab salah satunya sudah diambil oleh malaikat siapa? Israel. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam meneliti sampai 7 hari mendatang. Ternyata begitu 7 hari mendatang tidak terjadi apa-apa, kecuali justru 2 pria dan wanita tadi menikah lancar-lancar saja sampai sekian tahun, sehingga kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam ketika kembali lagi ditemui oleh malaikat yang menghabarkan, bertanya, wahai malaikat, sepertinya engkau dulu pernah menghabarkan bahwa ada 2 pria dan wanita, mempelai pria dan wanita itu salah satunya akan apa tadi? Meninggal dunia sehingga tidak jadi apa? Menikah. Tapi ternyata mereka menikah dengan sedemikian rupa, bahkan sampai hari ini mereka masih hidup berkeluarga nyaman. Nah, ada apa semua itu? Kemudian malaikat itu menjawab, memang aku adalah salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengambil nyawanya. Salah satu dari siapa? Mempelai pria atau mempelai wanita. Tapi sepulang dari sini, mereka itu karena kebahagiaannya, mereka itu sempat bersedekah sehingga Allah ridha, dan semestinya umurnya tinggal 7 hari itu Allah memerintahkanku untuk menunda hari kematiannya. Maka dari sini dapat kita ambil pelajaran, siapa punya rencana apa, belum tentu diri kita ini sampai di hari rencana kita akan menjalankan hajat kita itu masih hidup.
Nah, upaya kita pada saat hari di mana kita misalkan Mas wisuda atau menikah atau membuat usaha atau apa saja, diri kita masih hidup dan diberikan kelancaran, maka jangan sampai lupa daf'il balaknya menggunakan apa? Sedekah. Setiap pagi itu upayakan untuk sedekah. Misal kita minggu depan mau menjalankan apa? Pulang kampung, saya besok mau umroh, saya besok mau ini dan sebagainya. Ingat, diri kita belum tentu hidup kita sampai di hari tersebut. Nah, upaya agar kita sampai di hari tersebut masih lancar-lancar saja dan bahkan kita masih diberi hidup oleh Allah adalah dengan cara kita apa? Sedekah. Ya. Semoga semua urusan kita lancar dan disingkirkan dari balak-balak. Dengan upaya yang kita bisa lakukan adalah bersedekah. Demikian matur nuwun, saya Kang Riyad dari Hikam Pondok Doaku. Tunggu terus kisah-kisah berikutnya, semoga manfaat. Oh ya, terima kasih pula kepada yang sudah turut menjadi donatur perluasan tanah. Semoga sedekah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah dan menyingkirkan bala, sehingga hidup kita semuanya sampai pada hari di mana kita punya hajat besar masing-masing. Amin Allahumma amin. Terima kasih, matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kalian adalah manusia-manusia terbaik, hamba-hamba prioritas di sisi Allah. Siapa itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Yakni setiap siapa saja yang mau berdakwah, ia adalah manusia prioritas di sisi Allah. Loh, kalau saya mau dakwah, saya kan tidak punya ilmu. Berdakwahlah dengan apa-apa yang Allah titipkan untuk setiap kita. Yang punya ilmu, dakwahlah dengan ilmu. Yang punya uang, dakwahlah dengan uang. Yang punya tanah, dakwahlah dengan tanah. Yang punya skill, gunakan skill itu untuk berdakwah. Demikian seterusnya. Dengan seperti itu maka berarti tiap-tiap diri kita yang mau berdakwah dengan apa-apa yang Allah titipkan kepada kita, maka berarti kita menjadi manusia-manusia prioritas di sisi Allah. Prioritas di dunia dan prioritas di akhirat.